Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan. Jadi tadi jangan sampai kita menjadi lelucon bagi setan sehingga setan mampu menghancurkan kita dan menghinakan kita. Lanjut. Fa in jarabta nafsaka muddatan fil awradi wal ibadati fakanat la tastathqiluha kaslan anha lakin zaharat raghbatuka fi tahsilil ilmin nafi'in. Walam turid bihi illa wajhallahi ta'ala wad daral akhirata fadzalika afdalu min nawafilil ibadati mahma sahhatin niyatu walakinna sya'nu fi sihhatin niyati fa illam tasihha fa huwa ma'dinu ghururil jihali wa muzillatu aqdamir rijali. Maka jika telah engkau coba nafsu engkau beberapa waktu dalam kebiasaan ini dan ibadah-ibadah ini, fakanat la tastafqiluha kaslat, maka tidak memberatkannya karena malas, tidak terasa berat karena malas. Kegiatan yang kita sebutkan tadi, nuntut ilmu, sholat sunnah fajar, sholat duha, tidak berat terasa karena malas anha darinya. Lakin zaharat raghbatuka fi tahsilil ilmi, tapi dengan mengamalkan ini muncul keinginan kita, kesukaan kita untuk menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Walam turid bihi illa wajhallahi ta'ala, dan engkau tidak ingin kecuali Allah saja, ridha Allah saja. Wad daral akhirah, dan kampung akhirat. Fadzalika afdal, maka itu kegiatan itu lebih baik min nawafilil ibadat, dari ibadah-ibadah sunnah. Nuntut ilmu yang wajib lebih baik daripada ibadah sunnah. Menuntut ilmu yang wajib hukumnya lebih afdal daripada sholat sunnah. Belajar satu hadis lebih afdal daripada sholat 2 rakaat. Mahma sahhatin niyah, walaupun kita sah niat kita dalam ibadah itu. Ya, sholat sunat kita itu bagus niat, tapi menuntut ilmu tetap lebih baik kalau ilmunya bermanfaat, karena menuntut ilmu yang bermanfaat itu wajib, sedangkan sholat sunat tetaplah sholat sunat. Walakin nasya'na fi sihhatin niyah, tapi yang dijadikan patokan di sini adalah sahnya niat, benarnya niat. Kalau niat kita salah, maka lebih baik kita banyak ibadah saja. Orang kalau menuntut ilmu tapi niatnya salah, mending dia banyak zikir sajalah. Mending dia banyak salat sajalah. Kalau akan rusak niat dia dalam menuntut ilmu. Dalam-dalam dia ngaji bid'ah, misalkan kan tidak perlu kaji-kaji bid'ah nih secara dalam. Yang kita harus tahu itu kan halal haram. Ya, kalau akan dalam-dalam dia mengaji ilmu tapi tidak akan bermanfaat ilmu itu bagi dia, mending dia banyak ibadah saja. Tidak usah banyak bahas-bahas sesuatu yang tidak perlu. Fa illam tasihha, maka kalau tidak sah niat, tidak betul niat, fa huwa ma'danu ghururil jihal, maka dia adalah sumber ketertipuan orang-orang bodoh dan tempat tergelincirnya kaki orang-orang. Rijal ini orang-orang hebat. Rijal itu yang dimaksud dengan rijal itu orang-orang hebat. Orang-orang hebat banyak tergelincir di sini ketika niatnya tidak benar. Nah, itu kondisi pertama ya. Kita isi waktu kita dengan apa saja tadi? Nuntut ilmu bermanfaat, kemudian nuntut ilmu yang di atas itu, yang fardu kifayah, atau nuntut ilmu yang sunnah saja, menyelesaikan sengketa antara dua orang seperti itu. Itu kondisi yang pertama. Apa kondisi yang kedua yang bisa kita isi waktu itu? Al-halatu tsaniyah alla taqdira ala tahsilil ilmi nafi'in fid din. Kamu tidak mampu untuk mendapatkan ilmu bermanfaat dalam agama. Mungkin tidak ada guru ya, atau ada halangan lah seperti itu. Lalu bagaimana? Walakin tashtaghilu biwadha'ifil ibadati minadz-dzikri wat tasbihi wal qiraati was salati. Tapi kamu menyibukkan dirimu dengan wadha'if, tugas-tugas ibadah berupa zikir dan tasbih dan membaca Quran dan salat. Nah, itu diisi. Ya, ndak taluk le Ustaz lah gaek ko, payah wa suka malatui kepalu baraja, enak. Salat le pandai bu, lai. Rukun salat le dape, lai. Rukun wudu le dape, lai. Berapa yo? 2. Itu alun ada. Rukun wudu dapat, pembatal wudu tahu. Pokoknya dia sudah tahu ilmu-ilmu yang fardu ain, tahu dia cara ibadah, dan untuk belajar dia tidak mampu lagi misalkan. Lalu apa yang dia kerjakan? Nah ini nih.
perbanyak saja ibadah. Ya, baca Quran, salat, zikir, tasbih. Fadzalika min darajatil abidin wa sairis salihin. Maka hal itu adalah dari derajat abidin, ahli ibadah, wa sairis salihin, dan jalan hidup siaris salihin, jalan hidup orang-orang saleh. Orang alim kan lebih afdal daripada orang ahli ibadah ya. Kan kita sudah bahas di bawah ya. Fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamari ala sairin nujum, sairil kawakibi. Fadilah orang berilmu dibanding orang ahli ibadah itu seperti bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Kalah cahaya bintang-bintang itu di bulan. Nah, kan seperti itu. Nah, maka kalau kita tidak bisa menghasilkan ilmu di waktu mantap ini, waktu bagus ini, waktu terpanjang ini, apa yang kita lakukan? Perbanyak ibadah. Karena tetap saja, walaupun Nabi katakan orang berilmu lebih afdal daripada ahli ibadah itu afdal juga daripada orang yang tidak beribadah. Ya, makanya sibukkan diri dengan ibadah. Fadzalika min darajatil abidin wa siyaris salihin wa takunu aidan bidzalika minal faizin. Maka jadilah kamu juga, kamu jadi juga bidzalika dengan demikian, dengan tasbih, dengan ibadah tadi, minal faizin, dari orang-orang yang beruntung. Ya. Faizin minal aidin wal faizin. Orang menang ya. Hal yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan? Antashtagila bima yasilu minhu khairun, bima yasilu bihu khairun ilal muslimin. Kamu sibukkan diri kamu dengan perkara yang menyampaikan kebaikan kepada kaum muslimin. Kamu sibukkan diri kamu dengan memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Wa yadkhulu bihi sururun ala qulubil mu'minin. Dan kamu masukkan dengannya dan masuk dengannya kebahagiaan ala qulubil mu'minin, atas hati orang beriman. Idkhalus surur, membahagiakan orang mukmin. Aw yatayassaru bihil a'malu salihah lis salihin, atau memudahkan dengannya amal orang-orang saleh. Amal saleh orang-orang saleh. Jadi kita kalau tidak bisa beramal, maka kita membantu orang beramal. Itu istilahnya. Dan mampu kita beramal, kita bantu orang-orang untuk beramal. Seperti apa? Ka khidmatil fuqaha, seperti melayani ahli fikih. Melayani ahli fikih itu contohnya apa? Kita nampak kajian. Contoh, kita nampak kajian. Ada kajian di musaji. Atau ada kajian di madrasah. Atau ada pesantren sekitar tempat kita. Ada pesantren tempat kita. Tanya, berapa gaji guru sekarang? 400.000. Wah, itu maksud khidmah itu ya, bukan nyucian kakinya, enggak mau itu loh. Ya, misalkan berapa gajinya sini 800.000. Enggak mual. Gaji UMR 2.300.000. Aku pitih berapa itu? 1.500.000. Ya, untuk apa nih 1.500? Menggenapkan yang 800.000 biar jadi 2.300.000 contoh. Nah, itu khidmatul fuqaha contoh. Wasufiyah. Nah, sufiyah ini kalau di zaman Nabi ahli sufah ya. Orang-orang yang tinggal di serambi Masjid Nabawi, termasuk diantaranya Abu Hurairah. Mereka orang-orang zuhud. Orang-orang zuhud, orang-orang meninggalkan dunia. Apa yang kita lakukan? Ya khidmah. Ya, orang-orang yang mansur lah istilahnya. Barangkali orang-orang sufi sekarang ini seperti Garin harusnya orang-orang sufi. Tidak sibuk dengan dunia, ya enggak. Nah, emang dia meramaikan masjid aja kerjanya. Gimana orang-orang seperti ini? Dikasih khidmah. Ya, lah makan alun, aku pitih beli makan. Wa ahlid din, dan ahli agama. Ya. Payah ya, kalau ahli agama nyebar-nyebar proposal itu payah. Sebab kalau kita nyebar proposal setelah kegiatan selesai, kita harus berikan laporan lagi. Ya enggak? Kalau orang nawarkan enggak perlu. Nah, kepedulian ini sangat-sangat penting. Kepedulian ini sangat-sangat penting. Lihat saja. Lihat saja. Ada orang misalkan punya program, Ustaz, apa program? Contohnya enak, apa program? Berapa dana dibutuhkan? Nah, itulah suah. Contoh. Khidmah. Sebisa kita saja. Apa anak-anak pesantren tekantuk-kantuknya beraja atau banyak nyamuknya, oleh lebih nyamuk. Itu. Itulah khidmah aja. Khidmah ringan. Kalau kita nak mampu belajar, kita nak mampu beribadah, setidaknya kita membantu orang untuk belajar dan beribadah. Itu istilahnya. Ya, kun aliman au muta'alliman au muhibban wala takun rabi'an. Jadilah kamu orang alim atau orang yang belajar, orang berusaha alim atau orang yang mencintai ilmu, atau dan jangan kamu jadi orang yang keempat.
Orang keempat ini apa nih? Orang pembenci ilmu. Ya. Maka ini juga nih, kegiatan kita apa? Nuntut ilmu atau beribadah atau membantu orang nuntut ilmu dan beribadah. Ini dia nih. Wa taraddudu fi asghalihim was-sa'i fi it'amil fuqara wal masakin. Apalagi yang bisa kita lakukan selain membantu fuqaha, membantu ahli ilmu, membantu orang-orang sufi asli ini ya. Ini sufi asli ini ya, sufi palsu ya. Sufi palsu jangan bantu. Sufi palsu itu suka pitih, lihat. Ya, merusak nama sufi saja, orang tidak sholat jangan dibantu. Walaupun mereka tidak sholat atas nama tasawuf, tidak. Zindik. Orang-orang tidak sholat karena mengaku dirinya sudah mencapai makrifat itu menghancurkan agama dari dalam. Ya, sholat itu imaduddin, sholat itu tiang agama. Ya, sekarang meninggalkan sholat, mengingkari kewajiban sholat kafir, mengingkari kewajiban sholat kafir, walaupun dia mengaku sebagai ahli agama. Jadi, terus apa lagi yang bisa kita lakukan? Wataraddud fi asghalihim wasai. Kemudian kita juga wataraddud, bolak-baliklah kita fi asghalihim. Nah, lihat-lihat pekerjaan mereka, sibuk-sibuk mereka, wasai, dan juga berusaha fi it'amil fuqara wal masakin, untuk memberi makan orang-orang fakir dan miskin. Wataraddud mathalan alal marda. Taraddud itu ya, bolak-balik itu maksudnya mengunjungi ya. Calik-calik aja lah. Oke, kegiatan. Ini juga nih. Taraddud bolak-balik mengunjungi siapa? Alal marda, atas orang sakit, bil i'adati, dengan menjenguk. Ya, menjenguk orang sakit itu kan idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan. Wa alal janaizi bit tasyi', kemudian juga mengiringi jenazah, takziah seperti itu. Itu juga termasuk. Faqulu dzalika afdalu minan nawafil. Maka itu juga lebih baik daripada salat sunat. Amal sosial. Karena ibadah yang ini itu berefek kepada orang lain, bukan hanya kepada diri kita sendiri saja. Amal ini berefek pada orang lain, bukan hanya kepada diri kita sendiri saja. Fa inna hadhihi ibadatun wa fiha rifqun lil muslimin. Maka ini juga ibadah dan di dalamnya ada rifqun, ada kasih sayang bagi kaum muslimin. Itu hal yang ketiga. Pertama, nuntut ilmu, kedua beribadah, yang ketiga membantu orang lain nuntut ilmu dan juga memasukkan kebahagiaan ke hati orang muslim. Yang keempat apa? Al-halatur rabi'ah, hal yang keempat, Allah taqwa ala dzalika. Kamu tidak mampu pula untuk bantu orang. Beribadah tidak mampu, salat tidak mampu, nuntut ilmu tidak mampu. Tidak docaklah jangan taluk. Balik. Fashtaghil bihajatika. Maka sibuklah kamu dengan memenuhi kebutuhanmu, dengan hajatmu, iktisaban ala nafsika, berusaha atas diri engkau, aw ala iyalika, atau atas keluarga engkau. Nah, ini juga termasuk ibadah. Saya mau bantu ulama tapi tidak sempat, sebab hari-hari saya habis untuk apa? Mencari nangkari makan bisuk. Tidak masalah, ini juga ibadah. Wa qad salimal muslimuna minka, dengan kita berusaha kaum muslimin selamat dari kita, maka kita tidak jadi rampok, kita tidak jadi pencuri, kita tidak jadi peminta-minta setidaknya. Ya. Wa aminu min lisanika wa yadika, aman mereka dari lisanmu dan tanganmu. Karena kita sibuk kerja, kita tidak ada waktu untuk gunjingkan orang. Siapa yang suka gunjing? Pengangguran. Penganggur suka gunjing. Gabut, enak. Apalagi gabut. Orang kalau tidak ada kerja, kerjanya apa? Ngerjain orang. Carilah pekerjaan. Carilah pekerjaan. Saya punya guru, Syekh Mustafa itu. Beliau kerja di Darul Ifta, tapi istrinya tidak ada kerja sebenarnya. Beliau suruh kuliah istrinya. Nah, beliau bilang seperti itu pada saya. Kenapa Syekh? Istri beliau sudah sampai doktor kuliah. Sampai doktor kuliah, beliau S1. Istri beliau sampai doktor kuliah. Kenapa Syekh suruh istri Syekh untuk kuliah sampai tinggi pula strata pendidikannya daripada Syekh? Beliau jawab seperti itu. Istri kalau nggak ada kerja, kita yang dikerjain. Ya, mesti ada kerja. Ya, apa kerja? Kalau perempuan dulu banyak kerja, makanya nggak ada kerja gabut. Mantengin TikTok, enggak. Kemudian mengukur kualitas keluarga kita dengan fenomena TikTok. Suami yang baik adalah yang ngajak istrinya jalan-jalan. Mana ada ya emak-emak zaman dulu seperti itu. Ya, emak-emak sekarang tidak. Suami yang tidak pernah mengupload foto istrinya ke media sosial berarti dia sedang ada hati untuk dijaga. Menjaga perasaan wanita lain. Apa-apaan itu? Postingan TikTok seperti ini. Jadi bininya nampak lakinya pulang, aku udah enggak pernah upload foto ambo di Instagram ya. Enggak pernah diuploadnya foto ambo di Facebook ya.
menjaga perasaan mantannya ya. Hanya lakinya senang-senang saya sebenarnya kan. Tapi gara-gara itu gabut ya, enggak ada kerjaan, dia ukur kehidupan dengan TikTok tadi. Nah, itu kacau, enggak ada kerjaan. Nah, kalau perempuan dulu mana ada waktu. Kembali gulai mah pangua lu kerambia dulu. Lu kecelek itu. Pangua kerambia. Enggak. Giling lah dulu. Zaman dahulu kalau padi itu gimana? Padi itu pakai ani-ani dulu ya, enggak disabik, pakai ani-ani jadi digantung di rangkiang tuh. Karena padi kalau kita panen dengan tangkai-tangkainya lebih tahan lama daripada yang sudah dicopot dari tangkainya. Dan yang sudah digiling itu lebih cepat rusaknya daripada yang masih berkulit. Ya, semakin diolah semakin cepat rusak beras. Makanya Nabi Yusuf juga nyuruh ketika panen gandum di Mesir jangan dicopot dari tangkainya, sunbulihi. Sehingga bisa tahan 8 tahun gandum ketika itu. Nah, jadi orang-orang dulu seperti itu nyimpan beras ya, enggak beras disimpan tapi dengan tangkai-tangkainya jamu. Jadi kalau kamu masak cerita ini mintu ini orang rumah digiri ya dulu udah dipijak-pijak sehingga copot biji itu dari tangkainya. Setelah itu ditumbuk, setelah ditumbuk kan sudah jadi lah lepas kulit daripada biji padi. Diayak pula dulu enak. Ya bilo ke mengunjungan orang. Nggak ada ngunjing, nggak ada scroll TikTok karena ada kerjaan. Tapi kalau sekarang, cuci laundry, gosok laundry, masak blender, GoFood lain, enak sampai GoFood celik TikTok sebentar dulu, enak. Kacau. Hanya harus ada kerja ya. Nggak boleh ya scroll. Jangan sampai ada waktu kosong. Kerjakan yang pertama. Ustaz, saya ibu rumah tangga, harus gimana? Cari majelis ilmu. Cari majelis ilmu. Ustaz, saya ibu rumah tangga, enggak bisa majelis ilmu. Lakukan yang kedua. Apa tadi? Sibuk? Buat target untuk kita. Buat target untuk kita. Saya hari ini harus berzikir subhanallah bihamdi 1000 kali contoh. Agar waktu kita terisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Seperti itu. Atau saya hari ini mau belajar ilmu yang fardu kifayah. Apa contohnya? Belajar bahasa Arab contoh seperti itu. Ada kawan saya itu dia anak man saja, tapi bahasa Arabnya itu rasa orang Arab. Saya tanya di mana belajar? Banyak ternyata kelas-kelas online yang dia ikuti. Itu. Ya, luar biasa. Memang dia mungkin pintar juga dan keinginan belajarnya itu ada. Dulu sekolah juara ya, enggak juga Ustaz. Enggak juara dulu. Terus keinginan belajar itu ada. Ada kawan saya orang Mesir, pandai bahasa Indonesia. Kenapa pandai dia bahasa Indonesia? Tiap ketemu orang Indonesia dia catat kosakata baru dan dia bawa buku saku itu kemana-mana. Orang Mesir pandai bahasa Indonesia bukan di kelas bahasa Indonesia, tapi gara-gara sering bergaul saja dengan orang-orang Indonesia. Kenapa? Karena ada keinginan. Ya, jangan habis-habis waktu ini scroll Instagram, scroll YouTube udah jam 2 malam aja ya. Itu sia-sia. Anak-anak banyak seperti itu. Selek WA grup nak. Nampak video ikan pari ya, aku share ke anak duraku, aku cek banyak hoak hati-hati ya. Nah jadi itu ya, berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga kaum muslimin selamat dari lisan kita karena kita sibuk bekerja, tidak ada waktu untuk julidin orang lain. Ya, wasalima laka dinuka, selamat pula agama kita idlam tartakib maksiatan karena sibuk bekerja kita tidak bisa sibuk berbuat maksiat. Fatanalu bidzalika darajata ashabil yamin, maka kamu dengan demikian mendapatkan derajat ashabul yamin, ahli surga, orang yang mendapatkan kitab nanti dengan tangan kanan karena tidak melakukan maksiat. Illam takun min ahli taraqi, kalau kamu bukan orang-orang yang derajatnya tinggi. Taraqi itu tinggi ya derajatnya ya. Ila maqamati sabiqin, kepada makam-makam yang tadi, makam ulama, makam abidin, ya, makam apa lagi? Makam orang-orang muhibbin, ya enggak bisa bagaimana? Setidaknya ini makam ashabul yamin. Fahadha aqallut darajati fi maqamatid dini. Maka ini adalah level paling rendah dalam level agama. Tapi ini masuk surga semua-muanya ya. 4 orang ini semua-muanya masuk surga. Wa ma ba'da hadza fahuwa min marati'i syayatin. Maka yang setelah ini dia adalah level-level setan. Tempat-tempat setan itu. Nah, besok lah insyaallah ya kita bahas tentang kebiasaan setan ini. Ya. Kebiasaan setan ini.
Sedikit lagi ya, nanti wa'lam anal abda besok kita bahas ya. Wadzalika, apa tempat-tempat setan itu, bi antastaghila, dengan kamu bersibuk-sibuk, wal iyadzubillah, naudzubillah, bima yahdimu dinaka, dengan sesuatu yang menghancurkan agamamu, wa tu'dhi 'abdan min ibadillahi ta'ala, dan menyakiti hamba dari hamba-hamba Allah. Ini gawat. Sibuk aja lah belajar, sibuk-sibuk scroll Facebook, komen ini segala macam, enak. Nyakiti orang aja. Menjadi haters. Ya. Netizen Indonesia ini nomor 4 paling julid se-Indonesia. Coba cek status saya nanti ya. Status Facebook saya. Coba cek, saya share video itu penelitian. Minat baca orang Indonesia ini rendah, tapi julid di julid di medsosnya nomor 5 atau nomor 4 di dunia. Paling bahaya. Baca alun lah, ngamen beda Dewi Sandra Dewi, saya enggak pandai deh, enggak. Kepala lambe, tangan kancang orang Indonesia. Dan itu harus kita akui ya. Orang Indonesia sekarang ini bodoh. Ya, banyak bodoh. Fahadhihi rutbatul halikin. Maka ini adalah level orang hancur. Fa iyyaka an takuna fi hadhihi tabaqah. Maka jangan sampai engkau berada di ini tabaqah, ini level. Nah, insyaallah besok kita bahas ya level seorang hamba 3 derajat. Wallahu taala a'la wa a'lam.